Pertama kali diumumkan pada bulan Juni 2021, MPL Brazil merupakan langkah pertama Muntut untuk mengembangkan ranah esports Mobile Legends keluar region Asia Tenggara. Pertandingan pertama mereka dimulai pada bulan Agustus. MPL Brazil dimulai dengan hasil yang cukup bagus, dan sekilas masa depan esports Mobile Legends di sana terlihat cukup menjanjikan. Tapi, memasuki musim kedua, liga ini dikabarkan telah goyah. Selama musim pertama, total ada 8 tim yang bertanding, 6 tim dari jalur undangan, dan 2 dari kualifikasi terbuka. Ke-6 tim yang mendapat undangan merupakan organisasi e-sport yang sudah memiliki nama di Brazil. Mereka adalah Kedstar, Red Canids, Black Dragon, Santos Esports, DreamHack Esports, dan Imperial Esports. Dari semenjak regular season sampai ke playoff, MPL Brazil cukup ramai di sana, dan pihak Muntun sendiri terlihat memberikan dukungan penuh. Tercatat, menurut esports charts, rata-rata jumlah penonton liga ini mencapai sekitar 4.000-an, dan peak viewersnya sendiri mencapai angka 20.000. Ya, mungkin angka sebesar itu hanya 5% dari MPL ID atau PH. Namun, tetap saja, angka sebesar itu bisa dibilang sesuatu untuk Mobile Legends Brazil. Red Canids dan Vivo Kedsstars adalah 2 tim terbaik jebolan liga ini. Red Canids yang keluar sebagai juara dan Kedsstars di runner-up berhak mendapatkan slot menuju turnamen M3. Semuanya terlihat berjalan dengan baik kala itu. Sayangnya, kekuatan tim Brazil masih cukup jauh ketika dibandingkan dengan tim Asia Tenggara. Alhasil, kedua tim ini harus puas dengan hasil yang kurang baik. Tidak lama setelah M3 selesai, rumor mulai menyebar. Sebuah rumor yang kurang mengenakan ketika didengar oleh komunitas Mobile Legends. Dimulai dengan berita yang bersumber dari media esports Brazil bernama OBAF, yang memposting tentang berita video Kedsstars yang menarik roster Mobile Legends-nya dari MPL dan membubarkan divisinya. Awalnya, berita ini tidak dipercaya dan hanya dikira sebagai rumor belaka saja. Namun, beberapa hari setelahnya, tim besar lain ikut menyusul. Santos Esports, Black Dragons, dan bahkan sang juara Red Canids juga dikabarkan telah menarik roster mereka dari MPL Brazil. Sontak, komunitas Mobile Legends pun heran. Kenapa? Dari 6 tim yang diundang, 4 diantaranya memutuskan untuk keluar dan bahkan ada yang membubarkan divisinya. Sejauh ini, MPL Brazil berjalan dengan baik. Mereka bisa lolos ke M3 dengan jalur liga resmi dari MPL. Hal tersebut sama seperti tim SEA, dan angka penonton yang dimiliki oleh Liga MPL Brazil juga cukup bagus. Jadi, kenapa? Rumor bubarnya 4 tim ini semakin kuat, dan akhirnya pada tanggal 27 Januari kemarin, salah satu punggawa Vivo Kedsstars sendiri, Luis Henrique Alves, mengkonfirmasi disbandnya divisi Mobile Legends Vivo Kedsstars. Dalam wawancara eksklusif bersama One Esport, ia berkata, Vivo Ked telah keluar dari MPL Brazil. Roster kita yang saat ini tidak memiliki sponsor. Sekarang ini kita sedang terbuka untuk penawaran dari tim Indonesia atau dari tim negara lain yang tertarik untuk memiliki tim MLBB di Brazil. Alasan pasti kenapa banyak tim yang keluar memang belum jelas. Satu sumber mengatakan kalau berbagai organisasi tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh MPL Brazil. Sumber lain juga mengatakan kalau MPL Brazil terlalu dikucilkan dari liga MPL lain. Sebagai contohnya, prize pool yang dimiliki oleh Brazil adalah $30.000. Sedangkan untuk Indonesia mencapai $300.000. Itu berarti Brazil hanya memiliki 10% dari apa yang diberikan ke Indonesia. Namun, menurut media OBAF sendiri, mereka berkata kalau nantinya MPL Brazil akan memiliki manajemen yang baru di musim kedua. Dan hal tersebut sepertinya mempengaruhi hubungan yang dimiliki oleh orang-orang di dalam organisasi tersebut. Faktor besar lainnya yang bisa kita masukkan di sini adalah kehadiran Wild Rift Esports di Brazil. Memasuki musim pertamanya, Riot Games memberikan Liga Wild Rift resmi bernama WBR atau Wild Tour Brazil. Walaupun baru memasuki musim pertamanya, ada banyak sekali organisasi besar yang langsung tertarik dan berinvestasi untuk membentuk divisi Wild Rift. Mereka ingin nama organisasinya bisa ikut ke dalam liga ini. Mulai dari Kedsstars, Liberty, Miners.gg, B4, dan bahkan tim sebesar tim Solo Mid telah terkonfirmasi akan mengikuti musim pertama dari WBR ini. Seperti yang kita tahu, League of Legends sendiri merupakan game yang sangat sukses di Brazil. Liga esportsnya kini CBLOL juga merupakan liga yang sangat besar.
Brazil yang juga bisa membuktikan perkembangan ranah esports mobile-nya, tentu saja Riot Games tidak mau melewati kesempatan untuk merilis Liga Esports Wild Rift di sana. Dengan adanya berita tentang Vivo Cade Stars, kita bisa berasumsi kalau 3 tim lain, Santos Esports, Black Dragons, dan Red Canids juga akan melakukan yang sama. Berita ini cukup mengejutkan memang, dan tentu saja masa depan MPL Brazil bisa dipertanyakan. Moonton sendiri telah mengkonfirmasi kalau MPL Brazil akan melanjutkan ke season 2, walaupun timnya berbeda. Dari sistemnya sendiri ada perubahan juga. Dari 8 tim yang bertanding, hanya ada 3 tim yang diambil dari season sebelumnya. 3 slot tersebut awalnya dimiliki oleh Red Canids, Vivo Cade Stars, dan DreamHack Esports. Jadinya, untuk slot Red Canids dan Vivo Cade Stars sekarang dimiliki oleh pemainnya dan bukan lagi organisasi. Sedangkan untuk 5 slot terakhir akan diberikan kepada jalur kualifikasi terbuka. Jadi totalnya masih tetap ada 8. Moonton sendiri bukanlah perusahaan baru ketika membicarakan tentang esports. Walaupun MPL Brazil berjalan dengan cukup goyah di musim pertamanya, pihak developer tidak berhenti begitu saja. MPL Brazil musim kedua mungkin akan sedikit berbeda dan kehadiran organisasi besar cukup memudar. Tapi bukan berarti esports Mobile Legends di Brazil akan hilang begitu saja. Untuk tahun 2022, region LATAM akan mengadakan berbagai turnamen resmi dari Moonton. MPL Brazil untuk Brazil, National Cup untuk Bolivia dan Peru, serta nantinya ditutup dengan Liga LATAM 2022. Jadi, jika kalian pikir Moonton akan meninggalkan Brazil hanya karena ada tim besar yang keluar, maka kalian salah karena Moonton sendiri memiliki rencana lain. Hingga saat ini, MPL Brazil sendiri bisa dibilang cukup sunyi jika kita bandingkan dengan MPL lain yang sudah mulai sibuk dengan dimulainya musim 2022. Menarik pastinya melihat bagaimana perkembangan dari Liga 1 ini sepanjang tahun 2022 mendatang. Jika kalian sama penasarannya dengan perkembangan MPL Brazil tahun 2022 ini dan tidak mau ketinggalan berita terbarunya, kalian bisa subscribe ke channel ini dan follow kita juga di media sosial kita. Semua linknya ada di deskripsi. Thanks for watching.